Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Alna. Hari ini kita akan belajar dengan tema Bulan Ramadan Penuh Berkah. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa sama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sekarang mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, kalian tahu gak sih, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan ini. Nah adik-adik, salah satu ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah puasa. Apa sih arti puasa? Jadi, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Adik-adik, puasa itu dilakukan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, atau sampai dengan waktu maghrib. Nah adik-adik, jadi tanda mulainya puasa adalah imsak. Adik-adik tahu nggak apa itu imsak? Jadi, imsak itu artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri atau berhenti dari menyantap sahur. Karena ketika waktu imsak tiba itu berarti menandakan waktu subuh akan segera datang. Kan berakhirnya puasa itu ditandai dengan maghrib atau terbenamnya matahari. Jadi jika azan maghrib sudah terdengar, berarti sudah waktunya untuk berbuka puasa. Nah adik-adik, kalian tahu nggak nih apa aja macam-macam puasa? Jadi puasa itu ada 3. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga puasa haram. Tadi yang pertama ada puasa wajib. Adik-adik tahu nggak apa itu puasa wajib? Oke, dengarkan sama-sama ya. Jadi puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Contoh dari puasa wajib ini seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qada. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini merupakan puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Adapun macam-macam puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa pada bulan Syawal, puasa pada bulan Arafah, dan puasa pada bulan Muharram. Nah adik-adik, sekarang puasa yang ketiga yaitu puasa haram. Namanya saja sudah haram, pastinya tidak boleh dilakukan ya. Jadi puasa haram itu puasa yang tidak boleh dilakukan. Contoh dari puasa haram adalah puasa pada hari raya Idul Fitri atau pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya puasa Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah. Serta yang terakhir puasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya ada ketentuan puasa Ramadan. Adik-adik tahu nggak, puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam.
Dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib atau fardu ain, yang artinya seluruh umat muslim wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jika ditinggalkan, maka akan berdosa. Nah, adik-adik, perintah untuk berpuasa sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adik-adik, kalian tahu nggak sih tanda-tanda masuknya bulan Ramadan? Oke, kalau begitu mari kita belajar sama-sama. Tanda yang pertama adalah mulai ruqyat. Adik-adik tahu nggak sih apa itu ruqyat? Jadi adik-adik, ruqyat itu melihat bulan Ramadan dari teropong khusus. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah hilal sudah terlihat atau belum. Tanda dimulainya puasa yang kedua yaitu melalui hisab. Adik-adik, apa sih yang dimaksud melalui hisab? Jadi hisab itu merupakan perhitungan para ahli falak dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Tanda terakhir akan munculnya bulan puasa adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi disempurnakan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Masa terpanjang bulan Komariah adalah 30 hari. Adik-adik, syarat puasa itu ada dua. Yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Jadi apa sih syarat wajib itu? Syarat wajib merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melakukan ibadah puasa. Jika syarat wajib terpenuhi, maka puasa wajib untuk dilakukan orang tersebut. Namun, jika syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib orang tersebut melakukan puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang termaksud syarat wajib berpuasa. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal. Tidak wajib untuk orang gila atau orang yang sedang mabuk untuk berpuasa. Yang ketiga, balik. Yang dimaksud dengan balik adalah orang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun dianjurkan untuk belajar atau berlatih puasa. Yang terakhir ada kuat dan mampu berpuasa. Jadi bagi orang-orang yang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan hukumnya bagi mereka melaksanakan ibadah puasa. Lalu bagi orang yang sudah sangat tua yang tidak kuat melakukan puasa, tidak wajib hukumnya. Mereka hanya dianjurkan untuk membayar fidyah. Tadi syarat wajib sudah, sekarang syarat sah puasa. Apa sih syarat sah puasa itu? Jadi syarat sah itu merupakan segala sesuatu agar sah puasanya. Jika syarat sah tidak terlengkapi, maka puasa menjadi tidak sah. Nah adik-adik, apa saja sih hal-hal yang termaksud syarat sah puasa? Ada dua. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Jadi artinya orang itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adik-adik tahu nggak nih hal-hal apa saja yang bisa membuat puasa batal?
Mari kita simak sama-sama. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kalau adik-adik tidak sengaja makan atau minum, puasanya tidak batal ya, asal segera disudahi. Yang kedua, muntah secara disengaja. Ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, gila. Jika seseorang yang sedang berpuasa tiba-tiba gila, maka batal puasanya. Yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya, manfaat berpuasa. Adik-adik, kalian tahu nggak mengapa Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpuasa? Jadi, Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa itu karena dengan berpuasa, manusia bisa belajar untuk melatih sikap sabar dan menahan diri. Dan dengan berpuasa, kita juga tidak bisa berbuat sesuka hati. Jadi tidak boleh berkata kotor atau kasar karena akan mengurangi pahala puasanya. Nah, adik-adik, dalam hal apa saja sih seseorang harus sabar? Yang pertama, sabar menahan makan dan minum. Jadi, orang yang berpuasa harus sabar untuk menahan makan dan minum selama 1 hari penuh. Yang kedua, sabar untuk tidak makan atau minum secara berlebihan. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berbuka dengan makanan ringan dan manis. Yang ketiga, sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Karena ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk mengeluh haus maupun lapar. Lalu, dalam hal apa saja sih seseorang itu harus dapat mengendalikan dirinya ketika sedang berpuasa? Yang pertama, menahan diri dari berkata dusta atau tidak jujur. Yang kedua, mengendalikan diri dari amarah. Yang ketiga, mengendalikan diri dari melihat dan mendengar sesuatu yang tidak baik. Yang keempat, mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan kegiatan dosa. Selanjutnya, hikmah puasa. Yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Puasa adalah bentuk rasa terima kasih atau syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dengan berpuasa juga berarti menunjukkan ketundukan kita terhadap perintah Allah. Yang kedua, mendidik kedisiplinan. Dengan berpuasa, kita jadi lebih disiplin dalam menjalankan sholat wajib, sholat sunnah, begitupun dalam hal makan, minum, serta istirahat. Yang ketiga adalah mendidik kejujuran. Dengan berpuasa, kita bisa melatih kejujuran. Kita tidak akan makan atau minum pada siang hari, meskipun tidak ada yang melihat, karena kita percaya bahwa Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dengan berpuasa, kita bisa mengistirahatkan organ pencernaan kita dari memproses makanan dan juga bisa mengatur waktu makan dan minum. Yang kelima adalah mengajarkan sikap sosial yang tinggi sesama manusia. Jadi, dengan berpuasa, kita bisa menahan rasa lapar dan haus. Kita bisa lebih memikirkan bagaimana perasaan saudara kita yang kurang mampu, yang setiap harinya harus menahan lapar dan haus. Ini membuat kita memiliki rasa belas kasih terhadap mereka. Nah, adik-adik, kesimpulan materi hari ini adalah puasa hukumnya wajib atau fardu ain. Siapa saja sih yang wajib menunaikan ibadah puasa? Yang pertama yaitu seluruh orang yang beragama Islam. Yang kedua, berakal. Ketiga, balik. Dan yang keempat, kuat atau mampu. Terdapat hal-hal yang bisa membatalkan puasa, di antaranya makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, gila, serta murtad.
Nah, adik-adik, dengan berpuasa kita memperoleh banyak manfaat serta nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sabar, nikmat mengendalikan diri, nikmat bersyukur, serta memiliki rasa belas kasih kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk makan ataupun minum setiap hari. Ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan antara lain sholat tarawih, sholat witir, tadarus Quran, sedekah, dan iktikaf. Asik, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucap syukur dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema materi yang berbeda. See you next video.